Hai, perkenalkan nama saya Mario Turnip dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi dengan NPM 22110316067. Saya akan membuat resume PKKMB dari hari pertama sampai hari ketiga. Yang pertama yaitu PKKMB Universitas dengan tema Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kampus Mereka Belajar. Materi pertama yaitu peran kepolisian RI dalam memberantas kejahatan digital. Narasumbernya Yusrandi Yusrin, SIKM Medcom. Definisi-definisi dalam UU ITE adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses atau simbol yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami. Elektronik dapat dilaksanakan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Selanjutnya memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Selanjutnya ada pelanggaran isi situs web. Yang pertama itu ada pornografi, kedua ada pelanggaran hak cipta seperti memberikan fasilitas download gratis, menampilkan gambar-gambar yang dilindungi tanpa izin pembuat gambar, merekayasa gambar atau foto hasil karya orang lain tanpa izin, kejahatan dalam perdagangan secara elektronik dalam e-commerce. Yang kedua ada penipuan online, ketiga ada pencemaran nama baik, keempat ada penipuan kartu kredit, dan yang kelima ada illegal access. Selanjutnya ada 6 trik singkat untuk terhindar dari jeratan hukum UU ITE. Yang pertama, pengguna internet harus lebih menyaring konten sebelum di-sharing lagi ke publik melalui media sosial. Yang kedua, lakukan pengecekan lebih teliti sebelum melakukan transaksi melalui media sosial. Ketiga, tulisan yang dibuat pengguna internet harus didukung dengan fakta dan data. Yang keempat, dalam menulis, jangan sekedar mengkritisi tapi juga berikan solusi atas permasalahan yang dikritisi. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk minta maaf bila kita salah tulis sehingga menimbulkan opini publik yang berdampak merugikan seseorang, dan jangan ragu untuk mengakui kesalahan tersebut. Masuk ke materi kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying dengan narasumber Dr. Susetio Herawati. Mahasiswa berkarakter dan berinovasi ada hubungannya dengan seorang yang memiliki kreativitas. Kreativitas itu muncul dari pikiran dan hati. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus berani menyuarakan kritik dan berpikir kritis. Ibu Dr. Susetio Herawati juga mengatakan bahwasanya sehebat apapun tempat pendidikan atau kampus, kalau dalam diri kita tidak mau melakukan apa-apa, kalian tidak akan menjadi apa-apa. Selanjutnya ada perundungan atau bullying, ada perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata. Di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Tempat-tempat terjadi bullying bisa terjadi di mana saja seperti tempat kerja, sekolah, lingkungan, sekitar, dan mall. Jenis-jenis bullying terdiri atas 4 yaitu verbal bullying, physical bullying, social bullying, and cyberbullying. Selanjutnya ada pelaku patologi sosial dikategorikan dalam tindakan kontak fisik langsung seperti memukul, menendang, mendorong, dan lain sebagainya. Kontak verbal langsung seperti memaki, mencela, dan memberi panggilan jelek dan lainnya. Selanjutnya ada perilaku non verbal langsung secara sinis atau mengintimidasi, perilaku non verbal secara tidak langsung atau mendiami dan menjauhi. Lanjut ke materi ketiga yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama dengan narasumber Dr. Kiai Haji Said Agil Siroji MA. Yang mengatakan bahwasanya peran dan fungsi dari kearifan lokal dalam membentuk nilai-nilai Indonesia sebagai petua kepercayaan dan sastra dan pantangan untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, untuk pengembangan sumber daya manusia seperti berkaitan dengan upacara daur hidup, konsep kandat patret, untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan misalnya upacara Saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada Pura Panji, bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyajian roh leluhur, bermakna sosial seperti upacara integrasi komunal atau kerabat, bermakna politik seperti upacara mengangkut merana dan kekuasaan patron klien. Selanjutnya ada kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama yaitu saling menghormati dan menghargai semua keberadaan umat beragama. Di hari kedua, materi pertama yaitu perkenalan pemimpin universitas. Ada struktur dan organisasi dari biro-biro di Unila yaitu Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Hero Satrian Arif, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Budi Sutomo, Kepala Biro Umum dan Keuangan Ida Rupaida. Lalu ada beberapa dekan-dekan yaitu Dekan FEB, Dekan FKIP, Dekan FP, Dekan FT, Dekan FISIP, Dekan
FMIPA, dan Dekan FK. Selanjutnya masuk ke materi kedua yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan narasumber Profesor Heriadi SHMS. Latar belakang terjadinya Kampus Merdeka yaitu visi Indonesia 2004 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur dengan beberapa pilar yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi mahasiswa produktif dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mandiri dalam belajar dan berkarya, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata negara kepemerintahan. Selanjutnya dalam tantangan Kampus Merdeka yaitu ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti industri 4.0, globalisasi, dan bonus geografi. Indikator dalam Kampus Merdeka itu bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Paradigma mindset kita harus diubah menjadi paradigma Kampus Merdeka dengan catatan semester 1-5 tetap dalam pembelajaran di dalam dunia kampus dan sisanya bisa di luar kampus. Selanjutnya di materi kedua yaitu mengenai kesadaran lingkungan hidup, manajemen, risiko, dan kampus sehat dengan narasumber Profesor Dr. Asep Sukohar, SKED MKes. Permasalahan lingkungan hidup Indonesia dan dunia dibagi menjadi atas 3 kelompok. Yang pertama itu permasalahan lingkungan alam, misalnya permasalahan pada sumber daya lahan air, hutan, serta permasalahan pada keanekaragaman hayati. Yang kedua, lingkungan buatan, permasalahannya itu lingkungan pemukiman yang kumuh. Yang ketiga, lingkungan sosial, perubahan masyarakat agraris ke modern yang menyebabkan perubahan gotong royong, keanekaragaman kelompok, dan kontrol sosial. Ada 3 upaya dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menjaga kelestarian bumi, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Seperti contoh-contoh tindakan yang bisa dilakukan yang sudah dilakukan seperti use, menggunakan kembali plastik belanjaan yang bisa digunakan sebagai tong sampah, reduce, membawa alat makan dan botol minum sendiri, recycle, mengubah sampah plastik menjadi hiasan rumah. Selanjutnya apa saja sih yang sudah dilakukan Unila sebagai kampus sehat? Yang pertama zero tolerance area, yaitu kawasan dilarang merokok, dilarang penggunaan obat terlarang, berjudi dan bullying, kekerasan dan sexual harassment, parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan motor untuk mengurangi polusi udara di lingkungan kampus, pengolahan sampah TPST, pengelolaan sumber daya air, dan produksi air mineral Aquanila Embung Unila. Selanjutnya masuk ke materi ketiga yaitu etika dan norma kehidupan kampus dengan narasumber Dr. Muhammad Nurwahidin MSI. Menurutnya ada 4 tipe siswa yaitu study oriented, organization oriented, study and organization oriented, dan hanya suka bermain. Lalu dipaparkan juga 10 tipe mahasiswa ideal. Yang pertama itu rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, bisa menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, memiliki cita-cita tinggi, dan rendah hati. Masuk pada materi keempat yaitu perguruan tinggi di era revolusi dan industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi dengan narasumber Pak Hartono, Esos MA. Tantangan di masa revolusi ini yaitu pembelajaran daring menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dengan situasi Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Bagaimana teknologi dapat digunakan, bagaimana penyediaan akses internet pada daerah-daerah terpencil, di mana barang elektronik tanpa akses internet pun masih menjadi suatu kemewahan. Ini merupakan tantangan bagi semua pihak saat ini dan kita harus bekerja keras bersama bagaimana membawa teknologi menjawab semua permasalahan nyata yang terjadi pada mahasiswa dan pelajar yang kurang beruntung dalam hal ekonomi maupun teknologi yang berada di daerah-daerah terpencil. Selanjutnya ada keuntungan dari SSO. Banyak keuntungan dari penerapan SSO, diantaranya pengguna tidak perlu menghafal user dan password untuk login hotspot, proxy, email, dan e-learning Unila. Sekarang disederhanakan menjadi satu login saja sehingga user tidak perlu repot untuk mengkonfirmasi secara manual. Selanjutnya masuk ke materi kelima yaitu pengenalan unit kegiatan mahasiswa. Terdiri atas beberapa jenis unit. Yang pertama itu UKM kemahasiswaan seperti BEM dan DPM. Yang kedua ada UKM olahraga seperti futsal dan voli. Ketiga ada UKM penalaran dan rohani seperti UKM penelitian dan UKM mahasiswa Katolik. Yang selanjutnya ada UKM kekhususan seperti UKM Mapala dan Teknokra. Selanjutnya ada unit pelaksana tugas yaitu terbagi atas beberapa bagian yaitu UPT Perpustakaan, UPT Bahasa, UPT Kearsipan, UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan, dan UPT Laboratorium Terpadu dan Inovasi. Selanjutnya masuk ke PKKMB Universitas. PKKMB Fakultas di hari pertama dimulai dengan acara pembuka, lalu masuk pada materi pertama mengenai peraturan akademik, plagiarisme, dan proses belajar efektif oleh Ibu Dr. Erni Hendrawati SMSI. Materi kedua mengenai kode etik, fasilitas mahasiswa dan fasilitas belajar oleh Ibu Dr. Agianti Komalasari. Materi ketiga mengenai hak dan kewajiban mahasiswa dan program kreativitas masyarakat oleh Bapak Muslimin. Lalu masuk pada pengenalan dosen tiap jurusan dan sistem pengenalan
sistem pembelajaran selama kuliah. Masuk pada hari kedua dimulai dengan kegiatan Jumat bersih, lalu dilanjutkan dengan lomba antar kelompok seperti lomba hias taman, lomba mading, lomba orasi, lomba estafet karet, dan lomba muli makanai. Setelah lomba dilanjutkan dengan sharing session bersama alumni FEB mengenai kepemimpinan dan berani melakukan saham, lalu dilanjutkan dengan pengenalan unit kelembagaan mahasiswa yang ada di yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lalu diakhiri dengan acara penutup. Demikian dari saya, terima kasih.